Allah, insyaallah taala kita akan membahas di antara kebaikan agama Islam adalah berkaitan dengan dakwah. Berkaitan dengan dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah di dalam Islam merupakan salah satu jalan menuju kebaikan. Baik kebaikan diri sendiri ataupun kebaikan umat secara menyeluruh. Karena dengan adanya dakwah itu manusia mengetahui antara yang halal dan haram, mengetahui antara yang hak dan yang batil, mengetahui antara wajib, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, mubah, makruh ataupun haram. Dengan adanya dakwah manusia tercerahkan. Dengan adanya dakwah manusia mengetahui jalan-jalan kebaikan. Dengan adanya dakwah manusia mengetahui keburukan sehingga bisa menjauhkan diri darinya. Maka begitu banyak dari manfaat-manfaat dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita senantiasa memiliki andil dalam dakwah itu. Karena Islam ini berdiri di atas nasihat. Dan sebaik-baik nasihat adalah dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dakwah itu ada banyak anjuran-anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana menjadi penyemangat bagi setiap hamba agar supaya berkecimpung di dalamnya. Berdakwah itu bukan semata-mata menjadi sosok ustadz atau ulama atau masyayikh atau guru. Tidak harus. Dakwah itu bisa dengan menggunakan ucapan, bisa juga dengan menggunakan perbuatan. Memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada manusia, maka itu adalah bagian dari dakwah. Dan begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak sekedar berdakwah dengan lisan beliau, akan tetapi beliau juga berdakwah dengan akhlak beliau yang mulia. Sehingga manusia bercermin dari beliau dan melihat gerak-gerik beliau. Tertarik dengan sikap beliau, tertarik dengan akhlak beliau. Dan inilah cara ampuh dalam berdakwah dengan menampakkan sebagai suri tauladan yang baik kepada manusia, berakhlakul karimah. Selain ia menyampaikan kebaikan, juga ia berakhlak mulia. Maka kita ma'asyiral muslimin yang belum diberikan ilmu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, maka jangan berkecil hati. Karena sungguhnya dakwah yang paling ampuh bukanlah dengan ucapan semata, akan tapi dakwah yang paling ampuh adalah dengan contoh-contoh perbuatan kita. Bagaimana kita ingin mendakwahkan Islam kepada orang kafir, maka tampakkan bahwasannya kita adalah seorang muslim yang baik, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, sehingga orang muslim tampak di hadapan orang-orang kafir sebagai sosok yang luhur, sebagai sosok yang sopan santun, sebagai sosok yang baik, muamalahnya baik. Maka itu yang ditampakkan kepada mereka. Karena terkadang kita menyampaikan tentang keindahan Islam, mereka tidak percaya. Ya, atau mereka tidak memahami apa yang kita sampaikan berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat kita menyampaikan kebaikan tersebut dengan perbuatan kita dan akhlak kita, manusia akan melihat dan menilai bagaimana potret syariat Islam, bagaimana syariat Islam itu dilaksanakan dalam setiap sisi kehidupan pada masyarakat kaum muslimin. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang perlu diperhatikan dalam masalah dakwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Dan cara hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, diskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu cara dakwah dari Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk berdakwah. Maka di sinilah ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, apa yang harus dimiliki oleh seorang dai atau siapapun yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
baik dengan lisannya ataupun tulisannya ataupun dengan apa? Perbuatannya. Karena kita menulis status WA pun kalau itu berisi kebaikan, maka hakikatnya itulah dakwah. Kita nge-share pengajian, itulah dakwah. Kita nge-share jadwal pengajian, itu bagian dari dakwah. Maka jangan berkecil hati. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sampai bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan hidayah, ya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Yang mana pahala orang-orang tersebut tidak dikurangi sedikit pun untuk dirinya. Maka disinilah semangat bagi kita semua, penyemangat bagi kita semua untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau ada pengumuman pengajian, di-share saja. Kita tidak bisa menyampaikan kebaikan, share saja pengumuman pengajian. Karena bisa jadi mungkin hari ini orang tidak tertarik. Orang tidak tertarik, beberapa hari tidak tertarik. Akan ada momen di mana dia merasa tertarik dengan tema pengajiannya, dengan tempatnya. Ya begitu banyak cara Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati manusia. Bisa jadi orang itu merasa tertarik dengan status WA kita yang berisi undangan pengajian dan dakwah di saat hatinya sedang kalut, sedang sedih, sedang ribut rumah tangganya, kemudian tiba-tiba dapat broadcast ya menuju rumah tangga bahagia diisi oleh Ustaz Syafiq Reza Basalama. Dah hadir dia. Hadir insyaallah jemaah. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya kita yang menyebarkan itu, yang share-share begitu, kerjaan cuma share-share saja. Cuma nge-share saja. Maka kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang melihat dan mengikutinya. Ya, oh saya tidak bisa hadir, tapi saya hanya bisa melihat secara online. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka itu juga menjadi wasilah dalam dakwah. Wasilah dalam dakwah. Dan itu bisa menjadi amal jariah jemaah. Ya, menjadi amal jariah. Agar supaya apa? Kita ini dapat banyak pahala passive income. Kita diam tapi income kita masuk berupa pahala. Pendapatan pahala kita banyak di rekening kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan apa? Share kebaikan. Share kebaikan. Ya, share saja kebaikan tersebut tanpa ada maksud untuk menyindir karena nanti ada ketentuannya. Ya, atau untuk mencela. Jangan. Sudah share saja. Dan insyaallah itu akan menjadi wasilah-wasilah kebaikan. Ya, siapapun yang berkecimpung dalam dakwah, maka dia mendapatkan bagian dari pahalanya. Dia mendapatkan pahala dari dakwah tersebut. Mungkin yang nyuting, ya, ini wasilah dakwah. Maka ini bisa mendapatkan pahala. Ya, maka ini bisa mendapatkan pahala. Orang-orang yang berada di balik layar, yang menyebarkan pengajian, maka ia pun mendapatkan pahala. Orang-orang yang hadir pengajian, kemudian dia pulang, disampaikan kepada sahibnya, disampaikan kepada istri dan anaknya, maka ia pun mendapatkan pahala. Maka tidak ada yang merugi bagi setiap orang yang mau ikut andil dalam tegaknya dakwah, dalam tegaknya dan tersebarnya dakwah Islam. Ya, begitu pula ketika dia berakhlakul karimah dalam bertransaksi dan bermuamalah dengan orang non-muslim. Dia tampakkan bahwasannya ini akhlak yang mulia. Orang non-muslim merasa kagum dan tertarik ke dalam Islam, kepada Islam. Ya, luluh hatinya meskipun dia belum masuk Islam, maka kita pun tetap terhitung berdakwah dan kita mendapatkan pahala dakwah. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dakwah ini pahalanya tidak bisa dimonopoli. Hanya untuk ustadznya saja, tidak. Tidak jemaah. Ya, tidak. Tapi pahala dakwah ini bisa diambil oleh siapapun. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya ataupun miskin bisa mengambil semuanya. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Selama dia mau ikut turut andil dalam penyebaran dakwah, disitulah dia mendapatkan bagian pahalanya masing-masing. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang yang mendakwahkan, karena dakwah itu ada dua. Ada dakwah kebaikan, ada pula dakwah keburukan. Yaitu orang-orang yang mendakwahkan kepada keburukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man ittabi'ahu
la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada maksiat, kepada keburukan, kepada dosa, maka dia mendapatkan dosa dan maksiat tersebut sebanyak orang yang mengikutinya, dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari balasan mereka untuknya. Sedikit pun tidak dikurangi. Artinya apa? Orang yang mencontohkan keburukan, kemudian diikuti oleh orang lain, kemudian semakin banyak dia diikuti oleh orang lain, maka ketahuilah sebanyak orang yang mengikutinya, sebanyak itu pula dosa yang ia harus tanggung. Begitu pula di saat kita mati. Karena beberapa saat yang lalu di pengajian kami sudah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis bagi kita itu bukan sekedar amal kita di dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menulis bagi kita itu adalah asarahum, yaitu peninggalan atau bekas-bekas dampak dari kehidupan kita di dunia. Apabila selama kita hidup di dunia ini memberikan dampak positif kepada manusia dan kebaikan, dan manusia mendapatkan kebaikan terus-menerus setelah kita wafat, maka selama itu pula lah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau ternyata selama kita hidup di dunia, kita memberikan dampak yang buruk, na'udzubillah, mengajarkan dosa dan keburukan serta kemaksiatan, dan ketika kita wafat, manusia masih gandrung melakukan kemaksiatan yang kita munculkan tadi, entah musik, entah lagu, entah apa, maka sebanyak itu pula lah rekening keburukan kita akan terus mengalir. Maka berhati-hatilah, jangan meninggalkan sesuatu dalam kehidupan dunia ini berupa keburukan. Harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Begitu pula dengan manusia, apa yang dia tinggalkan berupa amal saleh kepada manusia, maka itulah yang akan menjadi penentu dirinya. Betapa banyak orang-orang yang singkat hidupnya, akan tetapi pahalanya begitu banyak. Kenapa? Karena selama masa hidupnya yang singkat itu, dia pergunakan untuk kemanfaatan dirinya dan manusia. Sehingga meskipun usianya pendek, ketika dia wafat, pahala terus mengalir kepadanya. Tidak kita ingat tahu dengan Imam rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, atau di Imam Nawawi. Kita menulis yang masyhur, yang menulis banyak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Beliau wafat di usia 43 tahun. Dengan kitab karangan 43 buah. Bayangkan. Beliau selama 43 tahun hidup di dunia, dan beliau wafat di usia 43 tahun. Beliau tulis buku 40 buah. Ya, di antara tulisan beliau adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Siapa di antara kita yang tidak tahu Riyadhus Shalihin? Itu antar mazhab itu tahu semua Riyadhus Shalihin. Lihat betapa banyak ya manusia yang mengambil manfaat dari Riyadhus Shalihin. Bahkan para ulama itu mengatakan Imam Bukhari itu diistimewakan oleh Allah dalam kesahihan hadisnya. Tapi tidak semua orang bisa mempelajari Sahih Bukhari. Tidak semua orang bisa membaca Sahih Bukhari. Tapi nggak semua orang juga tahu tentang kitab Sahih Bukhari. Nggak semua orang. Gitu loh. Tapi kebanyakan manusia lebih mengenal Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu salah satu dari sekian banyak puluhan kitab yang beliau karang. Belum lagi Nawawi mengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu ada sekitar 6-7 jilid, Pak. Yang ada di maktabah pondok kami itu 6-7 jilid. Bayangin, hadis riwayat Imam Muslim berjumlah 6.000, beliau jelaskan satu persatu. Ayo, kapan nulisnya? Anda penasaran tuh kapan nulisnya? Kapan nulisnya? Kok bisa gitu? Belum lagi ada kitab yang panjang sekali, namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kalau mazhab Syafi'i ini dijadikan pedoman. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ada jilidnya itu setengah meja ini ada, Pak. Panjangnya. Dan itu beliau tulis. Satu tema loh itu. Bayangkan,
Betapa banyak pahala beliau. Belum hadis Arba'in Nawawi yang masyhur. Hadis Al-Arba'in Nawawi karangan siapa? Ya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Belum berkaitan dengan masalah fikih, masalah ini, masalah itu. Luar biasa beliau rahimahullah ta'ala. Itulah, lihatlah orang-orang yang Allah berikan usia yang singkat, tetapi usianya tersebut bermanfaat. Tidak ada waktu yang terbuang. Bayangkan, kita kalau suruh nulis buku apa yang ada di pikiran kita nggak akan mampu. Satu jilid segini saya nggak akan mampu. Jangankan kita, nggak semua para ustadz itu punya buku. Nggak semua ustadz itu punya buku, gitu loh. Nggak semua. Ayo siapa sebutkan? Para asatidz yang banyak karangannya. Ustadz Yazid, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kami punya kawan, Pak. Dia mengoleksi semua karangan Ustadz Yazid. Itu Masya Allah, tinggi, Pak. Kalau disusun dari bawah ke atas itu tinggi. Saking apanya? Banyaknya tulisan beliau. Bayangkan nih. Ya, Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ustadz siapa lagi? Yang rajin menulis. Ayo coba. Sedikit kan? Sedikit. Bukan berarti meremehkan, tidak. Artinya apa? Betapa banyak orang-orang, ada segelintir orang, kita katakan ada segelintir orang yang Allah berikan kepadanya berupa manfaat waktu untuk bisa berdakwah baik dengan lisan ataupun tulisan. Dan itu berat ya. Gak semua orang mampu. Ada ustadz pintar Masya Allah begini-begini. Masya Allah kalau menyampaikan, tapi tulisan gak ada. Tulisan gak ada. Ada. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah dakwah. Siapapun bisa mengambil bagian di dalamnya. Ada ustadz itu yang kalau dia menulis sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau pengajian ngantuk jamaahnya. Ada. Ada Pak, karakternya beda-beda memang. Tapi kalau baca tulisannya, zen, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau ngisi pengajiannya, lemes. Ada. Tapi beliau tetap mendapatkan pahala dakwah di situ. Ada orang-orang yang memiliki kelemahan berupa sempitnya waktu untuk menulis. Tapi apabila pengajian ribuan orang bisa menghadiri pengajiannya, maka itulah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mau mengambil bagian dari dakwah, maka dia akan mulia. Jangan pernah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita meninggalkan kebaikan demi kebaikan, manfaat demi manfaat bagi manusia. Betapa nikmatnya orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah bisa membangun masjid. Selama masjid itu berdiri sebanyak apapun, sebanyak orang yang sholat di dalamnya, dia dapat pahala. Ya, orang yang wakaf, orang yang beramal dan amal jariah. Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang turut andil membangun masjid, meskipun sebesar sarang burung. Kita tahu sarang burung itu besarnya nggak ada sebesar meja ini, Pak. Paling sekepalan tangan begitu. Sekalipun hanya sebesar sarang burung, maka tetap dicatat oleh Allah dan akan diganti dengan rumah di surga. Lihat kenapa? Karena itu bagian dari andil dakwah. Bagian dari andil dakwah. Maka inilah syariat Islam, memberikan jalan dakwah seluas-luasnya kepada siapapun agar sama-sama dia mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berdakwah? Lebih khusus orang yang berdakwah. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah. Tidak boleh dia menunjukkan dakwahnya kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat juga untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela dan menolong agama Allah serta ingin menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Berhati-hati dengan penyakit riya dan sum'ah dalam dakwah. Karena riya dan sum'ah dalam dakwah dapat menghilangkan kebaikan dan keberkahan dakwah tersebut. Hati-hati.
Jangan mencari pandangan, jangan agar supaya dipuji manusia, ya. Jangan agar supaya didengar oleh manusia, tidak. Tapi kita berdakwah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berikutnya, hendaknya dia meyakini bahwasannya berdakwah itu adalah menyebarkan warisan para nabi dan rasul. Ya jemaah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul sebagai juru dakwah, agar supaya manusia mengikuti langkah-langkah beliau, termasuk mengikuti dakwah beliau, menyebarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis, menyebarkan amal-amal saleh, mengajarkan kepada manusia kebaikan. Maka ini adalah langkah dari warisan para nabi alaihi wassalatu ma'at taslim. Kemudian orang yang bersabar juga, orang yang berdakwah harus bersabar terhadap hal-hal yang menjadi penghalang-penghalang dakwah atau gangguan-gangguan dalam berdakwah. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala beliau mengatakan dalam kitab beliau Ushul Salasah, i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah, semoga Allah merahmati dirimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masail. Dia harus tahu tentang 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, dia harus tahu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu adalah mengetahui Allah, mengenal nabi, dan mengetahui tentang dalil-dalil agama Islam. Kemudian wal amalu bihi, beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian apa lagi? Ad-da'watu ilaihi, berdakwah dengan ilmu itu. Berdakwah dengan ilmu. Kemudian wasabru ala adzafih, dan bersabar terhadap gangguan-gangguan di dalamnya. Sabar dalam berdakwah. Apapun cobaan dan ujiannya, wallahi tidak akan lebih berat daripada ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir kama fama sabruka illa billahi wala tahzan alaihim. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah mendapati gangguan, sehingga membuat hati beliau itu sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir fama sabruka illa billah." Bersabarlah dan janganlah engkau sabar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wala tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih atas sikap mereka. Ya, jangan engkau bersempit dada, jangan. Bersabarlah atas setiap gangguan dalam dakwah. Biasa, berdakwah itu terkadang dicela, dihina, dicaci maki, itu biasa. Biasa aja, Mas. Biasa. Ya, karena tujuan dari dakwah itu bukan untuk menyenangkan manusia. Dakwah ini untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, hak, batil, halal, haram. Nggak ada tujuan untuk menyampaikan dakwah dengan tujuan menyenangkan hati manusia. Nggak ada. Ya, dakwah itu harus ikhlas kepada Allah, karena itulah warisan para nabi dan rasul. Kemudian poin yang berikutnya, hendaknya orang yang berdakwah didasari dan dilandasi dengan ilmu. Karena tidak boleh bagi dia untuk berkata tanpa ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Orang yang berdakwah tanpa ilmu nanti akan mendakwahkan keburukan, kemaksiatan dan penyimpangan. Sehingga betapa banyak orang-orang yang mengikuti penyimpangannya, maka sebanyak itu pula dia mendapatkan dosanya. Kemudian pula dalam dakwah yang harus diperhatikan adalah menempuh jalan-jalan dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara-cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah serius. Serius dalam berdakwah. Ya, sesekali bercanda itu boleh. Bergurau itu boleh. Atau memberikan gurauan yang sepantasnya, maka itu boleh. Tidak berlebihan. Makanya dakwah atau pengajian itu nggak boleh isinya melawak. Nggak boleh. Isinya lawakan saja, supaya manusia ketawa. Makanya sekarang standar orang mau hadir kajian itu ada standarnya, Pak. Kalau ustadznya lucu, baru hadir, Pak. Kalau ustadznya kurang lucu, nggak serius, nggak hadir, Pak.
Iya, patokannya apa? Ustadz itu sekarang bukan cuma berilmu, harus lucu. Begitu. Ahsannya untuk buka TV saya lihat pelawak saja. Itu lebih baik daripada mencampur adukkan perkara-perkara yang batil ke dalam perkara-perkara yang hak. Ya, dakwah ini bukan untuk tempat melawak atau melucu, tidak. Tidak ada hal dari syariat ini yang bisa dijadikan sebagai bahan guyonan. Lihatlah orang-orang yang senantiasa bercanda dalam dakwahnya. Blunder enggak dia? Blunder. Hal-hal yang seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan guyonan atau tertawa, dijadikan sebagai bahan guyonan dan ketawaan. Apa yang terjadi? Dia melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam dakwah juga harus menjaga adab-adab. Hindari hal-hal ketika berdakwah perkara-perkara yang mencoreng kemurnian dakwah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang layak. Contoh, ketika dakwah lisannya misu-misu. Banyak enggak? Kok bisa gitu loh, banyak pengikutnya itu kok bisa. Isi dakwahnya adalah misu-misu. Kemudian ketika ditegur, kok sampean misu-misu, terutama in dakwah. Loh ini biasa. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kiainya saja atau ustadznya atau dai-nya saja itu berani misu-misu di depan umum. Bahkan dengan bangganya. Misu-misu, kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan sebagai, ya, wallahi jangan berkata sebagai seorang ustadz, jangan. Sebagai seorang muslim saja itu tidak layak. Jangankan muslim, sebagai manusia saja itu tidak layak untuk diucapkan. Seharusnya kita ini mau mengucapkan kata tersebut itu mikir dulu karena itu perkara tabu. Nah kok bisa ini dalam dakwah di atas panggung ribuan orang misu-misu. Dan luar biasanya apa? Banyak yang ikut. Ini yang aneh siapa ini? Da'inya atau pengikutnya ini? Atau dua-duanya? Maka tidak layak. Atau berdakwah dengan disertai dengan merokok. Dakwah merokok. Sambil merokok, bahkan mengatakan satu hisapan rokok diampuni pahala, ditambahkan pahala, diampuni dosa, dinaikkan derajat. Allah itu kalau hidup di zaman Imam Bukhari itu orang begitu tuh, antum tahu nggak? Kalau kata para ulama, para penyebar hadis palsu itu lebih layak untuk diarak keliling kampung sambil dipukulin pakai sendal. Ya, orang yang suka menyebarkan hadis-hadis palsu itu dibawa keliling kampung. Dipermalukan begitu, kemudian sambil dipukulin pakai sendal. Itu kalau di zaman para ulama ahli hadis itu, wallahi nggak tahu lagi gimana riwayatnya. Sisa riwayatnya doang. Iya. Bahkan dahulu ada seorang khalifah itu yang sampai menghukum para pemalsu hadis. Nah sekarang, zaman sekarang dikaitkan dengan perbuatannya, wallahi perbuatan buruk sekali. Di masjid, walhamdulillah. Alhamdulillah jemaah. Ya kita pengajian masjidnya adem, enak, bersih, harum. Gak ada bau-bau asap-asap dukhan, rokok gak ada. Alhamdulillah. Ya. Maka itulah kenikmatan dalam dakwah. Atau hadir ke pengajian yang dakwahnya benar. Gak ada istilahnya bau rokok, bau asap rokok, gak ada. Masuk masjid bau parfum, wallahi nikmat. Maka jangan lakukan perkara-perkara yang tidak layak dalam dakwah. Kemudian hindari perkara-perkara yang syubhat dalam dakwah. Seperti menyebarkan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu tanpa menyebutkan perawinya atau sisi kedhaifan atau kepalsuannya. Maka itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Terkadang orang itu lempeng banget gitu. Kalau menyebarkan hadis itu lempeng, dibuat sendiri. Tanpa rawahu, tanpa siapa, tanpa sudah. Aduh, orang begitu tuh ya perlu diselidiki kembali bagaimana kesiqahannya. Apakah dia orang terpercaya atau tidak. Ya, karena ketika seorang dai menyampaikan hadis dhaif, contoh hadis dhaif itu, Pak. Contohnya adalah ini ya. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Pernah dengar itu? Walakin yarisul ilma. Sungguh para nabi dan rasul itu mewarisi ilmu.
bukan dinar dan dirham. Faman akhadahu bihadzin wafirin. Tahu hadis itu ya? Tentang keutamaan menuntut ilmu itu. Itu hadis dhaif. Akan tapi ada penguatnya sampai pada derajat hasan li ghairihi. Syalbani rahimahullah taala mengatakan hadis dhaif tapi karena ada penguatnya naik jadi hasan li ghairihi. Naik jadi hasan li ghairihi. Maka hadisnya boleh untuk diamalkan sebagai penyemangat saja. Udah. Itu kalau hadis dhaif harus dijelaskan, apalagi hadis palsu. Hadis palsu wallahi para jamaah lebih banyak daripada jumlah kacang yang dijual di pasar. Wallahi lebih banyak. Lebih banyak. Dan wallahi di Indonesia sendiri nggak pernah kekurangan hadis palsu di setiap momen. Ada acara gini ada hadis palsunya. Acara begitu hadis palsu, semuanya hadis palsu. Makanya nggak heran kalau Ibnu Jauzi itu menulis dalam satu kitab utuh, judulnya Al-Mawdu'at, tebelnya segini, kumpulan hadis-hadis palsu. Tiap bulan ada, dalam acara ini ada, acara itu ada semua. Karena tidak ada acara kebid'ahan kecuali didasari dengan hadis palsu. Iya, hadis yang palsu. Nah, dai itu harus menyampaikan dengan penuh kejujuran. Ini hadis yang palsu, ini nggak boleh. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Sampaikan kalau ini hadis palsu. Nggak boleh apalagi di atas mimbar orang Jumatan dengan gagah-gagahnya disampaikan hadis palsu. Ya, kami pernah menjumpai Pak seorang khotib itu daerah Lumajang waktu itu. Ya, kami pas waktu Jumatan daerah Lumajang, ya khotib itu menyampaikan hadis palsu. Dalam satu khutbah dia sampaikan 5 hadis palsu. 5 hadis palsu. 5 hadis palsu yang alhamdulillah kami sendiri tahu kalau ini hadis palsu. Karena pada saat dulu belajar disuruh tugas, suruh nyari hadis-hadis palsu. Muncul 5-5-nya itu muncul. 10 hadis palsu, setiap santri suruh nyari 10 hadis palsu yang berbeda. Bayangkan, kalau kami angkatan yang 14 orang lah 140 hadis palsu yang ketemu. Yang ketemu santri, padahal kitab-kitab hadis palsu itu tebal-tebal. Nah, khatib ini nyebutkan 5. Setelah khutbah kami samperin, Ustaz, Kiai, afwan, maaf sebelumnya, ini jenengan tadi nyampaikan hadis begini. Apa katanya? Dengan nikmatnya, ya, dengan gampangnya, mulusnya dia berkata, kan nggak apa-apa, orang juga nggak paham. Duh, ana menarik 2 kesimpulan di sini. Yang paham bisa menipu, yang tak paham bisa ditipu. Udah. Yang paham itu bisa menipu. Dan lucunya 5 hadis tersebut 5-5-nya tidak diketahui oleh kiainya ini hadis palsu atau bukan. Wallah ajib. Ahsan kalau begitu muadzinnya saja yang khutbah itu. Ya, ahsan muadzinnya saja yang khutbah. Daripada dia nggak tahu hadis palsu. Inilah ya, ini nggak boleh para jemaah. Nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh, haram hukumnya. Pernah juga di suatu pengajiannya disampaikan hadis palsu. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu hadis palsu. Maudhu. Palsu sudah. Nggak ada asal usulnya. Nggak tahu asal usul dari mana? Dari sana. Ya, dari redaksi hadisnya. Isi hadisnya itu menunjukkan dari mana asalnya. Kami samperin. Ini hadisnya palsu begini. Bahkan anak kasih bukunya. Buku tahu kumpulan hadis palsu populer di Indonesia. Tulisannya siapa? Itu Ustaz Abu Ubaidah atau Ustaz Ahmad Sabik gitu. Lupa. Anak kasih bukunya. Apa kata dia? Ini kan untuk penyemangat saja. Supaya orang mau belajar. Nggak ada penyemangat dengan kepalsuan itu nggak ada. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dalam dakwah itu haram hukumnya. Ini kurang berapa menit? Kurang 2 menit lagi. Oke. Ya haram hukumnya jemaah. Kemudian tinggalkan perkara yang syubhat dalam dakwah. Ingat ya, ini anak nggak berani anak mengatakan haram, tapi ini syubhat. Syubhat. Masih ada khilaf para ulama, tapi tinggalkan. Apa itu? Ketika berdakwah saat menyampaikan ayat Al-Qur'an dikasih nada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu kan? Ya, yang biasanya di Timur Tengah begitu kan? Atau yang di Indonesia booming, orang senang, oh masya Allah, masya Allah. Itu hukum syubhat. Syubhat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan wahyu kepada beliau, ketika belum menyampaikan Al-Quran, beliau tidak memberikan nada dalam khutbah Jumat beliau, dalam kultum beliau, enggak dikasih nada. Maka para ulama ada yang mengatakan memberikan nada dalam bacaan Al-Quran ketika berdakwah bukan baca Al-Quran, bedakan antara baca Quran. Ketika berdakwah, ketika menyampaikan nasihat ataupun muhadarah, maka itu hukumnya adalah termasuk bagian dari kebid'ahan. Ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Ala kulli hal, itu syubhat, tinggalkan. Itu tinggalkan. Ya, karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukannya. Lebih aman gimana? Bacakan saja udah biasa, beserta terjemahannya. Tidak perlu dilebih-lebihkan dengan nada-nada dan yang lain-lainnya. Agar supaya orang lebih tertarik, ahsannya nyetel murattal sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, ini sudah waktunya Isya. Tafadhal. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala mubawwasi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang harus diperhatikan dalam dakwah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang hikmah. Ya, jika sudah bersikap hikmah dalam dakwah, akan tetapi
dia menjumpai ada orang yang berpaling, maka berikanlah kepadanya al-mau'izatul hasanah, yaitu nasihat yang baik. Dan apabila ada yang berjidal atau berdebat, maka wajadilhum billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Berdebat dengan cara yang baik adalah bagian dari dakwah, bukan debat kusir. Debat yang sifatnya itu tidak jelas. Ya, debat tentang breaking news, berita terkini, diperdebatkan sampai subuh. Iya. Betapa banyak orang-orang yang ributnya minta ampun, la ilaha illallah. Ya. Daripada kita ini ribut breaking news, alangkah baiknya kita ini merenungi tentang usia kita, tentang umur kehidupan kita, tentang hari kiamat. Kita renungi saja itu. Ya, daripada kita sibuk dengan breaking news, asalnya kita ini ziarah kubur sudah. Iya, supaya kita ini tidak sibuk dengan urusan-urusan dunia yang fana, urusan dunia yang melelahkan. Ya kalau kerja Pak menghasilkan fulus masih ada faedahnya. Lah ini terkadang habis waktu 1 jam 2 jam ngobrolin masalah apa? Kasus haji viral yang kemarin-kemarin Iran Israel. Wah, apa semua dibahas sudah. Sudah menjadi ahli dalam segala bidang. Ya, bahkan kita merasa lebih ahli daripada para politikus itu. Nah, inilah kita. Ya, kenapa? Karena kita lebih suka untuk debat kusir. Hati-hati dari debat kusir. Debat yang sifatnya itu tidak mendatangkan kebaikan, malah justru mendatangkan dosa dan keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku akan aku jamin di surga. Siapa mereka? Maka Nabi menyebutkan yaitu orang diantaranya orang yang menahan diri untuk tidak berdebat sekalipun ia benar. Coba, menahan diri untuk tidak berdebat sekalipun ia benar. Kalau kita Pak benar salah pokok debat. Pokok rame nomor 1, benar salah nomor 101. Udah itu. Ya, pokok debat dulu. Apalagi kalau sudah majelis, ya kalau sudah majelis, qila wa qal banyak betul. Ya, debat segala macam. Maka ini bukan hikmah dalam dakwah. Kemudian dai juga harus bersikap hikmah dalam dakwah dengan cara mengetahui kondisi dari mad'unya atau audiensnya atau orang yang didakwahi. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi kalau seandainya orangnya ya bukan di depan orang yang berpendidikan. Tidak perlu pakai bahasa af, if, uf, f, off, ya aktif ini, as, is, us, es, os, tidak perlu yang akhirnya begitu-begitu. Nggak usah. Ya sampaikan dengan cara yang baik, bahasa yang lugas, mudah untuk difahami. Tidak perlu bulat, tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang luar biasa. Tidak perlu menunjukkan sisi kecerdasan, tidak perlu. Terkadang ada dai itu hanya ingin terlihat cerdas di hadapan manusia. Maka ini merusak niat. Ya, dalam Al-Quran ayat sekian, posisinya sekian. Orang tuh nggak butuh posisi. Dari ayat Al-Quran orang nggak butuh dijelaskan posisi kanan, kiri, tengah, atas, sudut kiri, nggak butuh. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah bunyi ayatnya, terjemahannya, tafsirnya, dan pemahaman ayat agar supaya manusia bisa mengamalkan. Dalam dakwah ini bukan agar supaya manusia mengenal kita, bukan. Dakwah ini tujuan utamanya adalah bukan manusia mengenal kita dan kecerdasan kita, bukan. Tapi tujuan dari dakwah ini agar manusia kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dikenal atau tidak itu bukan urusan kita. Karena semakin kita dikenal oleh manusia, semakin berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seorang dai juga harus berhati-hati dari karakter yang buruk berupa hubbus syuhrah. Di antara karakter yang buruk yang harus dihindari adalah hubbus syuhrah. Apa hubbus syuhrah? Cinta atau suka terhadap ketenaran. Di zaman sekarang Pak, wallahi semua orang bisa jadi dai. Asal punya Facebook sudah rame. Jadi syekh, jadi alim ulama di madrasah ta'lim al-Facebookiyah. Iya, jemaah. Sumbernya dari mana?
Yayasan Al-Yutubiyah. Ah itu. Nanti giliran diajak debat bingung. Ya telepon sana, telepon sini para asatidnya yang kelimpungan. Banyak begitu, banyak. Ya, maka hati-hati dengan karakter hubbus syuhrah. Ingin dikenal, ingin dikenal, ingin dikenal. Karena semakin seseorang itu tinggi, maka semakin sulit baginya untuk turun. Dan ketika dia jatuh, maka semakin sakit rasanya. Maka begitulah orang-orang yang hubbus syuhrah. Semakin dia dikenal oleh manusia, semakin dia besar ya dirinya, dia merasa bahwasannya manusia mengenal dirinya karena bagus dakwahnya segala macam. Itu semakin sulit dia untuk turun, sulit untuk bersikap tawadhu. Itu akan sulit. Padahal dalam dakwah itu harus bersikap tawadhu. Wallahi, harus bersikap tawadhu. Dan alhamdulillah banyak sekali para asatidz itu yang tawadhu betul. Yang orang itu biasa saja. Kalau kita baru melihat itu kayak bapak-bapak biasa gitu. Iya, ternyata Masya Allah. Ustadz, luar biasa ilmunya dalam. Jujur aja, dulu anak pertama kali ketemu Ustadz Sabik gitu. Ya, pas Ustadz Amir di Al-Furqon SMP, itu kan kami jenguk kan. Ketemu Ustadz Sabik itu, iya pak, ditanyain tuh kami panggil pak aja. Panggil pak itu, anak masih ingat sekali itu pas Jumatan. Iya, antum siapa namanya? Ah, begini. Iya kenalan, iya pak, nggih pak, monggo pak. Iya pak aja sudah. Ya kan begitu, perawakannya tahu kan, Ustaz Sabik ya begitu kan. Tapi Masya Allah pas khutbah kaget kita, khutbah. Masya Allah dalam sekali ilmunya. Wala uzaki 'alallahi ahadan. Masya Allah tabarakallah. Ya, sangat tawadhu sekali. Ya, bahkan banyak sekali, wallahi banyak sekali. Meskipun dia terkenal tapi tawadhu'nya luar biasa. Banyak. Maka seorang dai harusnya memiliki karakter demikian. Ya, bukan semakin terkenal, semakin meninggi, semakin disungkemi ambek uang. Ya, jarinya semakin dicelup sana, celup sini, tidak boleh itu. Ya, itu menimbulkan kesombongan dalam hati dan itu bahaya. Kemudian berhati-hati dari karakter yang buruk berupa sifat hasad dalam dakwah. Karena hasad itu jemaah, ya pedagang ya kepada sama pedagang, pengusaha kepada sama pengusaha, tukang kepada sama tukang, dai pun kepada sama dai. Hasad itu hati-hati. Karena banyak sekali timbul perpecahan dalam dakwah disebabkan karena hasad. Hati-hati. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba. Ya, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, sebenarnya hasad itu menghabiskan amal soleh sebagaimana api melalap kayu bakar. Habis, tak tersisa. Ya, itu karakter hasad. Kemudian dalam dakwah juga hindari karakter tercela yang lainnya, yaitu suka bermudah-mudahan ketika berdakwah, menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh, jangan mentang-mentang jadi ustadz yang haram-haram disikat juga, nggak boleh. Di antaranya adalah tidak menjangan ketika di pengajian. Makanya kalau kajian ibu-ibu tuh kalau bisa dikasih batas. Ah, kayak begini nih bagus ini. Ya, terkadang ada kajian ibu-ibu itu nggak dikasih batas. Ustadznya langsung melihat kepada akhwat atau perempuan, maka itu tidak boleh. Betapa banyak dakwah ini rusak disebabkan karena fitnah-fitnah wanita. Dan ini harus hati-hati, na'udzubillah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam masalah dakwah, Islam dan dakwah, agar supaya kita memperhatikan ya hal-hal yang berkaitan dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita dan menuntun kita di atas keistiqomahan. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.